Pada bulan Januari tanggal 19, tepatnya di hari Kamis, sekitar pukul 9 pagi, aku mendapatkan pesan dari seorang teman. Sebut saja dia bernama Ade. Dia mengatakan, "Pagi bro." Lalu disusul dengan tulisan, "Bisa tidak lu nemenin gua malam nanti di rumah gua?" Lalu aku berpikir sejenak, mengingat apakah ada janji atau kesibukan yang harus aku kerjakan di malam nanti. Setelah aku berpikir dan merenung beberapa detik, aku pun membalas pesannya dengan mengatakan, "Bisa bro, nanti sore ke rumah ya, gue tunggu," katanya lewat pesan. Sekitar pukul 17 sore, aku pun berangkat menuju rumah temanku. Setelah 20 menit perjalanan, akhirnya aku sampai juga di rumah temanku. Pantas saja dia menyuruhku menginap. Rupanya dia sendirian, ucapku dalam hati. Setelah melihat mobil orang tuanya yang biasa terparkir di depan rumahnya, tidak ada. Hanya ada motor Vespa miliknya saja. Lalu aku masuk dengan mengucapkan salam, sembari menanyakan kemana orang tuanya. Lalu dia bercerita jika orang tuanya ada pekerjaan di luar kota. Maka dari itu, dia memintaku untuk menemaninya. Dia merasa ketakutan di rumah yang lumayan luas hanya seorang diri. Dia juga meminta maaf karena sudah merepotkan aku. Karena biasanya bila dia tinggal sendirian di rumah, dia sama sekali tidak merasakan takut. Baru kali ini dia merasa seperti dibayang-bayangi rasa takut. Setelah kami bercerita dan mengobrol, dia membawaku ke sebuah kamar, tempat biasa untuk dia beristirahat. Aku tercengang sewaktu memasuki ruangan tersebut, karena baru kali ini aku masuk ke dalam kamar tidurnya. Aku melihat di sana ada tempat untuk karaoke dan sebuah kolam renang di tengah-tengah ruangan tersebut. Ketika waktu menunjukkan tengah malam, temanku merasa lapar dan aku pun demikian. Lalu dia mengajakku ke ruang makan yang letaknya berada di belakang rumah. Kami makan dengan lahap sekali. Awalnya tidak ada apa-apa, sampai ketika temanku menaruh piring bekas makan. Tiba-tiba piring tersebut terjatuh dengan sendirinya ke lantai hingga membuat suara pecahan yang membuat kami terperanjat. Saat itu juga temanku hendak berlari, tetapi ditahan olehku dengan mengatakan, "Mungkin tadi saat lo menaruhnya tidak benar, makanya bisa jatuh itu piring." Temanku pun berdiam sejenak, lalu mengangguk. Saat aku selesai makan dan hendak mengambil segelas air putih, entah kenapa temanku tiba-tiba berlari meninggalkan aku. Aku kebingungan dengan sikapnya. Kuhampiri dia yang berada di kamarnya dan bertanya, "Lu kenapa sih?" Tanyaku penasaran. Dia tidak menjawab, hanya menutupi seluruh badan hingga kepala dengan selimut yang dia pakai. Aku pada saat itu tidak menghiraukannya. Yang aku lakukan hanya duduk di lantai lalu membakar sebatang rokok. Temanku terbangun dari kasurnya dan menghampiriku. Kami pun merokok bersama sembari merasakan sedikit merinding juga sebenarnya. Lalu tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sangat kencang menabrak dinding. Kami terperanjat dan lari menuju luar rumah. Sesampainya di luar, aku menyalakan sepeda motorku dan kami pergi menjauhi rumahnya. Waktu itu sekitar pukul 2 dini hari. Kami bingung mau kemana. Akhirnya aku putuskan untuk menuju rumahku saja. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang nenek-nenek berdiri di pinggir jalan, seperti sedang menunggu sebuah mobil angkutan umum. Aku pun berhenti dan bertanya, "Nenek sedang apa di sini sendirian?" Temanku terus-menerus menepuk pundakku. Aku tidak menghiraukannya. Aku terus bertanya pada nenek tersebut. Anehnya, nenek itu tidak kunjung menjawab. Hanya terus menundukkan kepalanya. Sesaat ketika temanku menunjuk ke arah belakang nenek tersebut dengan jarinya, aku tersadar bahwa di belakang nenek tersebut adalah sebuah kuburan. Aku pun bergegas menancap gas sepeda motorku meninggalkan tempat tersebut. "Lu bego apa tolol sih? Sudah tahu tuh demit berdiri di depan kuburan, malah lu samperin," katanya dengan nada kesal. "Gua tadi kagak lihat itu kuburan."
Gua sadar pas dia kagak jawab-jawab pertanyaan gua, ucapku sembari berkeringat panas dingin. Aku terus mengendarai sepeda motorku dengan kecepatan penuh, sembari merasakan ketakutan yang meluap-luap di dalam diriku. Karena rasa takut yang menghantuiku, aku sampai tidak melihat jika di depan ada sebuah mobil. Kami pun menabrak mobil tersebut hingga terpental. Saat itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Hingga tiba-tiba aku terbangun dari tidurku. Dengan keringat yang membasahi seluruh badanku, aku melihat ke kiri dan ke kanan. Syukurlah cuma mimpi, ucapku dengan merasa lega. Lalu aku mengambil sebuah telepon genggamku. Saat aku menyalakannya, ada sebuah pesan dari temanku yang mengatakan, "Bro, bisa gak lu nginep di rumah gua malam ini?"